nama saya Muhammad Fadli. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang tahun 2022. Saat ini saya mengajar sebagai guru sosiologi di SMA Negeri 2 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Yuk ikut saya belajar di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Ya, alhamdulillah anak-anak ya, kalau memang semuanya kondisinya sehat ya. Bapak juga bersyukur, senang kalian masih semangat hadir untuk mengikuti kegiatan belajar di kelas ya. Oke, silahkan satu anak untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Hatman. Ayo. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Hatman sudah memimpin berdoa. Ya, kalian lihat di lantai, di kiri kanan, di kolong meja ya, yang masih ada sampah-sampah, kertas, tisu, coba dibuang dulu ya. Kemudian baju-bajunya yang masih belum dimasukkan, dirapihkan dulu ya. Ini habis pelajaran olahraga ya, ganti baju, ganti seragam. Nah, silahkan bajunya, seragamnya juga dalam kondisi yang rapi, kelasnya juga dalam kondisi yang bersih ya, sehingga untuk mengikuti kegiatan belajar sosiologi dengan Bapak bisa nyaman ya. Oke, baik anak-anak, Bapak akan mengecek terlebih dahulu ya kehadiran kalian. Reza Tri, Siti Marifa. Siti Marifa ada keterangan enggak ini? Tiara Putri, Yuliana. Oke, ada yang belum Bapak panggil? Sudah semua? Ya, oke, terima kasih anak-anak ya. Anak-anak ya, Bapak tetap ingatkan, boleh kita antusias menyaksikan Piala Dunia, tapi ingat juga nak, jangan sampai kalian ke sekolahnya kesiangan bangunnya ya, terlambat, begadang dan lain sebagainya. Begitu juga nanti ketika di bulan Desember ya, menghadapi ulangan semester, jangan sampai nanti ada anak-anak yang terlambat. Ulangannya dimulai jam 7, kalian baru sampai ke sekolahnya jam 8. Nah, ketinggalan kalian. Ya, silahkan diseimbangkan, diatur ya, kaitannya dengan waktu kalian ya, aktivitas sebagai siswa, pelajar, dan aktivitas kalian di luar seperti itu. Oke, baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi kita yang terakhir ya pada pelajaran sosiologi. Masih materinya tentang ketimpangan sosial, terkait apa saja ya sikap kritis dan upaya untuk mengatasi kaitannya dengan fenomena ketimpangan sosial. Namun sebelum itu Bapak ingin tanya, anak-anak kemarin masih ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar materi ketimpangan sosial tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan nak. Kemarin kita sudah mempelajari dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat, Pak. Yaitu ada 4: diskriminasi sosial, monopoli kekuasaan, kecemburuan sosial, konflik sosial. Iya, oke, boleh apresiasinya anak-anak ya. Akibat munculnya ketimpangan sosial ini akhirnya memberikan dampak ya, pengaruh ya. Coba kalian perhatikan di depan ada diskriminasi ya, kemudian ada monopoli, ada kecemburuan sosial dan juga mengarah kepada aksi konflik. Nah, dari dampak ini ya yang akan kita pelajari apa solusinya yang bisa kita sampaikan. Nah, nanti kalian akan berdiskusi kelompok ya. Kira-kira kalau kalian seolah-olah andai menjadi Pak RT, jadi Pak Lurah, jadi gubernur misalkan ya, jadi pemimpin daerah, jadi presiden, kira-kira solusi apa yang bisa kalian tawarkan terkait untuk mengatasi yang namanya ketimpangan sosial ya. Ya, coba anak-anak kalian perhatikan di depan ya. Untuk KD ya, kita masih sama di KD 3.3 dan 4.3 ya, terkait dengan memahami faktor ketimpangan sosial. Sedangkan untuk indikatornya, setelah mempelajari materi hari ini, harapan Bapak kalian bisa menguraikan apa saja upaya mengatasi ketimpangan sosial dan apa saja sikap kritis
menghadapi dari fenomena ketimpangan sosial. Kemudian untuk tujuannya ya, kita kembali menggunakan model pembelajaran based learning ya, berbasis masalah ya, problem based learning. Kemudian tujuannya juga sama, menguraikan upaya mengatasi ketimpangan sosial dengan benar. Nah, adapun untuk manfaat pembelajaran, harapannya kalian dapat menumbuhkan rasa ingin tahu terkait dengan apa saja ya solusi-solusi yang bisa kalian sampaikan, yang bisa kalian paparkan, sikap kritis dan upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Ya, coba anak-anak kalian perhatikan tayangan video berikut ya. Dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk, ada dua aspek yang perlu kita perbaiki. Yang pertama, pendidikan. Ya, sudah seharusnya tugas kita sebagai seorang pelajar itu adalah belajar dengan rajin untuk bisa meraih prestasi dan cita-cita di masa depan, agar nantinya kita bisa berkarya untuk bangsa dan negara. Aspek yang kedua adalah kesehatan. Supaya fasilitas kesehatan di Indonesia optimal, selain dari segi kualitas tenaga medis, pelayanan kesehatannya juga perlu ditingkatkan ya. Tidak hanya upaya dalam meningkatkan kualitas penduduk saja, tetapi mobilitas geografis pun perlu kita upayakan loh dengan cara transmigrasi, sehingga tidak terjadi daerah padat penduduk yang mana bisa menimbulkan ketimpangan sosial. Selanjutnya, ciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Misalnya nih, sebagian penduduk Desa Sage bermata pencaharian ternak lele. Nah, dari situlah Desa Sage bisa menjadi desa kuliner serba lele. Oke, itu tadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Ya, oke. Nah, dari video ini coba sama-sama kita analisis. Tadi ada 3 poin terkait upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Salah satunya, ada yang ingat tidak dari tayangan video tadi, dalam hal apa kira-kira nak? Dalam bidang pendidikan. Nah, kalian sebagai generasi penerus ya, sebagai pelajar, maka belajarlah dengan rajin untuk bisa meraih prestasi. Nah, salah satunya kemarin pemberitaan ya, walaupun ini bukan di prestasi akademik ya, non akademik, SMA 2 teman kalian mewakili dari Kota Waringin Barat ya, lolos game Mobile Legends ya, akan lanjut ke tingkat provinsi. Nah, itu salah satu juga kalian dalam hal prestasi yang non akademik bisa membanggakan juga. Jadi ketimpangan sosial ini tidak hanya potret masalah desa kota saja, masalah yang ada di Pulau Jawa saja, tetapi daerah-daerah terpencil pun ketika memiliki kemampuan prestasi ya, ketika ikut lomba ya patut dihargai ya. Nah, salah satunya ini. Oke, anak-anak, coba dari kalian adakah yang bisa memberikan solusi terkait apa saja upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial yang bisa kalian lakukan? Saya, Pak. Ya, coba kamu nak. 1. Tentukan masalah yang akan dicari solusinya. 2. Identifikasi faktor-faktor penyebab masalah itu timbul. 3. Carilah beberapa alternatif solusinya. 4. Pilihlah paling penting yang harus diselesaikan dahulu, kemudian lanjut ke solusi berikutnya. Ya, oke, terima kasih. Coba anak-anak yang lain kalian juga bisa lihat di buku paket, ada di halaman 127 ya. Nah, jadi sekiranya ada 4 hal yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial ya. Oke, anak-anak sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, oke. Sudah dapat lembar kerja semuanya? Sudah. Oke, coba kalian simak bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Nah, coba lihat di lembar yang kedua itu, nak. Di lembar yang kedua ya, kelompok 1, kalian mendapat topik tentang toleransi menghadapi perbedaan. Kira-kira sikap kritis atau upaya mengatasi ketimpangan sosial dalam toleransi menghadapi perbedaan itu apa saja, nak? Nah, boleh kalian lihat sumbernya dari buku paket, boleh browsing maupun dari materi yang sudah Bapak share di Google Classroom ya. Kelompok 2 tentang sikap filantropi sosial. Apa sih filantropi?
Nanti silahkan dilihat di materi ini ya. Kemudian kelompok 3 terkait dengan pemerataan dalam bidang pendidikan. Kelompok 4 pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Kemudian di kelompok 5 yaitu isu tentang gender. Untuk petunjuk dari pengerjaan LKPD ini, apakah sudah jelas anak-anak? Jelas. Oke, silahkan kalian diskusikan. 15 menit cukup untuk mendiskusikan ini. Oke, silahkan kalian diskusikan dari sekarang. Dari kelompok 4. Kalian dapat tema tentang apa nak tadi? Pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Oke, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Sudah ketemu belum materi yang mau ditulis di lembar kerjanya yang mana? Sudah ketemu belum? Coba Ihsan, ada ketemu nggak itu? Yang mana? Yang mana? Ya, berarti langsung dicantumkan aja 4 poin ini di lembar yang nomor 3 ini. Nah, kemudian nomor 4 ini berandai-andai. Tadi kan kalian masalah ekonomi. Kalian ingin jadi apa kira-kira? Untuk mengatasi masalah ekonomi ini, apa mau jadi menteri ekonomi kah? Apa mau jadi kepala sekolah kah? Jadi gubernur kah? Jadi bupati kah? Kira-kira dari andai-andai tadi kalian ingin menjadi seseorang tadi, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi terkait dengan pemerataan ekonomi? Kira-kira paham tidak maksudnya? Ya, oke. Langsung diisi ya, ada yang bantu mendiktekan, ada yang menulis supaya nanti cepat selesai. Nah, paham ya? Ya, oke, sudah bagus. Silahkan dilanjutkan. Dari kelompok berapa kalian, Nak? Kelompok 1. Kelompok 1. Ada kesulitan tidak? Ini Pak, yang B ini kan hal apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut? Berikan solusinya menurut pendapatmu. Oke, nah yang pertama dulu, yang A, kalian ingin menjadi siapa? Menteri Kelautan. Menteri Kelautan, karena Ibu Susi mempunyai power yang besar seperti itu. Nah, alasannya tadi apa di situ jawaban kalian? Agar Keamanan laut lebih maju. kemudian supaya kapal-kapal asing jera atau takut. Oke, ini alasannya kaitannya dengan Ibu Susi. Kira-kira tapi nyambung nggak dengan yang nomor 3 sesuai tema kalian ini kaitannya dengan toleransi, menghargai perbedaan. Nah, artinya tema kalian yang nomor 1 ini dari jawaban nomor 3 ke jawaban nomor 4 itu harus urut, Nak. Nah, ini nggak apa-apa aja, Bapak tidak menyalahkan. Ini boleh dilanjutkan, tapi dikasih penegasan yang di B tadi. Keamanan. Ya, terkait dengan aturan. Jadi aturannya kan tidak boleh dilanggar. Kalau kapal-kapal asing tadi melanggar, ya masih mencari ikan di perairan Indonesia, maka tadi ya akan diberikan sanksi. Kemudian kapalnya tadi dibom langsung dan lain sebagainya. Nah, artinya toleransi terhadap hal-hal yang kaitannya mencuri hasil ikan milik Indonesia di perairan Indonesia itu boleh ya, tapi bukan kaitannya dengan ketimpangan. Tetapi kalau masalah toleransi menghargai perbedaan berarti contohnya yang lain, bukan tentang masalah ikan atau masalah kelautan ini. Nah, mungkin kalian bisa ambil contoh upaya toleransi yang lain. Coba buka di Google Classroom materi yang Bapak posting. Ada yang sudah membuka belum? Coba lihat dulu. Tadi kaitannya dengan toleransi. Buka yang toleransi. Nah, ini kalian bisa masukkan ini. Sudah dimasukkan belum ini yang di sini? Belum. Nah, 4 unsur yang ditekankan dalam toleransi. Nah, ini juga bisa kaitannya dengan solusi. Berarti dia masuk ke dalam sini Boleh. aja? Kalau yang ini tadi coba Bapak lihat dulu. Upaya mengatasi tidak merusak tempat ibadah, tidak menghina. Oke, toleransi. Tidak membandingkan agama. Iya, betul. Nah, ini bagus, sudah bagus. Nah, berarti yang ini masukkan ke sini. Iya. Berarti bisa selesai ya? Iya, Pak. Oke, sip. Kelompok Makasih, Pak. 1. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu materinya tentang toleransi menghadapi perbedaan. Tuliskan konsep atau penjelasan yang sudah didapat, apa saja sikap kritis atau upaya mengatasi ketimpangan sosial dari materi tersebut.
1. Tidak merusak tempat ibadah. 2. Tidak menghina atau merendahkan agama lain. 3. Tidak membandingkan agama sendiri dengan agama lain. 4. Tidak berlaku diskriminasi pada seorang yang berbeda agama baik di sekolah, di tempat kerja, dan di lingkungan. 4. Apabila kamu menjadi seseorang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan yang besar, A. Kamu ingin menjadi siapa? Berikan alasannya. Menjadi Ibu Susi Pujiastuti atau Menteri Kelautan, alasannya agar keamanan laut lebih maju supaya kapal-kapal asing jera atau takut apabila ingin masuk ke perairan Indonesia. Hal apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut? Berikan solusi menurut pendapatmu. Memberikan kebebasan dan kemerdekaan, mengakui hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain, saling mengerti dan memahami. Selamat siang, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kelompok kami tentang sikap filantropi sosial. Tuliskan konsep atau penjelasan yang sudah didapat, apa saja sikap kritis atau upaya mengatasi ketimpangan sosial dari materi tersebut. Sikap filantropi sosial merupakan kegiatan yang menunjukkan kemurahan hati atau kedermawanan terhadap orang atau kelompok lain. Dasar seseorang atau kelompok melakukan filantropi sosial adalah didasarkan respon terhadap realitas sosial, didasarkan pada ajaran agama atau keagamaan. Apabila kamu menjadi seseorang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan yang besar, kamu ingin menjadi siapa? Berikan alasanmu. Menjadi konglomerat, hal apa yang kamu lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial tersebut? Mengadakan sembako gratis menjelang bulan puasa, menyumbang untuk korban bencana alam dengan memanfaatkan teknologi digital, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu. Toleransi menghargai perbedaan ya. Nah, jadi paling tidak kalian sebagai pelajar ada 4 hal ya yang bisa kalian lakukan ya, memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Tadi dari kelompok 1 sudah bagus ya, tidak merusak tempat ibadah, tidak menghina atau merendahkan agama lain ya. Kemudian yang berikutnya mengakui hak setiap orang. Kemudian menghormati keyakinan orang lain dan saling mengerti dan saling memahami ya. Nah, jadi ini sangat nyata sekali ya dengan keanekaragaman baik yang ada di kelas ini maupun di masyarakat. Pentingnya yang namanya toleransi dan juga menghargai perbedaan ya. Maka insya Allah dengan kita memahami konsep toleransi, menghargai perbedaan ini bisa ya mengatasi terkait fenomena ketimpangan sosial ya. Sikap menunjukkan kemurahan hati ya, ada 2. Bisa didasarkan ya terhadap realitas sosial terkait pemberitaan saat ini ya, gempa yang ada di Cianjur ya. Masing-masing orang-orang kaya ya, kemudian dari asosiasi, kemudian dari artis-artis misalkan ya memberikan bantuan ya. Sama seperti kita kemarin korban banjir ya, dari kepala sekolah, dari satuan pendidikan, dari perusahaan ikut membantu, memberikan bantuan ya. Nah, ada juga sikap filantropi ini didasarkan pada ajaran agama. Artinya apa? Dengan kita menolong orang lain itu apa? Mendapatkan yang namanya pahala ya. Jadi ada 2 dasar orang melakukan filantropi sosial. Untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini, upaya mengatasi ketimpangan sosial, coba kalian buka Google Classroom ya. Bapak sudah memposting terkait kuis. Ada 5 soal ya. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Coba kita simpulkan bersama-sama anak-anak. Hari ini kita sudah mempelajari terkait materi sikap kritis dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama ada apa? Menjaga komunikasi. Kemudian yang kedua, toleransi. Yang ketiga, sikap empati. Dan yang terakhir yaitu sikap filantropi sosial ya. Nah, anak-anak, Bapak harap semoga dengan akhir kegiatan pembelajaran kita ini memberikan manfaat ya untuk persiapan kalian menghadapi ulangan semester
tanggal 5 Desember ya. Semoga kalian anak-anak 12 IPS bisa sukses, bisa lancar ya, dan juga diberikan kemudahan. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini Bapak ucapkan. Bapak akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.